Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Sahabatku semuanya, para pencinta Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, terutama sampai dengan saat ini kita masih bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan, masih dapat menjalankan aktivitas kita di dalam bulan suci Ramadan yang tentunya ibadah kita sangat bernilai besar, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat pencinta Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin saat ini kita patut prihatin karena kondisi Ramadan tahun ini kalau kita rasakan tidaklah sama dengan Ramadan yang tahun-tahun sebelumnya. Saat ini kita mengalami sebuah peristiwa di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kita semuanya dengan adanya wabah, dengan adanya virus COVID-19, yang tentunya sedikit banyak ini mengurangi daripada aktivitas kita di dalam bulan suci Ramadan. Kalau biasanya sering kita jumpai di dalam bulan Ramadan banyak majelis-majelis ta'lim, majelis ilmu, banyak kita jumpai pengajian di mana-mana. Tapi mungkin saat ini banyak sekali atau bahkan di mana-mana sekarang tidak dilaksanakan kajian atau majelis-majelis secara langsung. Akan tapi mari saya ingin mengajak panjenengan semuanya, walaupun kondisi kita saat ini mungkin serba terbatas, tapi monggo kita tetap upayakan bagaimana Ramadan kali ini tetap bernilai lebih, Ramadan kali ini tetap bernuansa beda dengan bulan-bulan sebelumnya. Untuk itu saya ingin mengajak panjenengan semuanya untuk bersama-sama kita belajar, saling asah, saling asih, saling asuh, terutama yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Karena saya yakin panjenengan semuanya adalah para pecinta Al-Quran, para pejuang Al-Quran yang ingin tentunya mengembangkan dakwah atau syiar Al-Quran di daerah kita masing-masing. Para sahabatku semuanya yang dihormati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam hal Al-Quranul Karim, saya ingin mengajak panjenengan semuanya di kesempatan kali ini, di dalam video kali ini, mari kita belajar bersama-sama tentang makhraj dan sifatul huruf hijaiyah. Makhraj dan sifatul huruf hijaiyah alif sampai dengan ya, yang mana Al-Quranul Karim yang jumlahnya ada 30 juz, yang jumlahnya ada 114 surat, yang ayatnya sangat luar biasa banyak, itu semuanya bacaan-bacaannya, ayat-ayatnya, huruf-hurufnya, kalimat-kalimatnya yang kita gunakan membacanya adalah menggunakan huruf hijaiyah alif sampai dengan ya. Oleh karenanya, kalau bacaan alif sampai dengan ya kita betul, huruf-huruf yang kita lafalkan ini betul, maka bisa dikatakan Al-Quran yang kita baca pun juga betul. Akan tetapi kalau dalam pelafalan huruf-huruf hijaiyah kita salah, membaca alifnya kurang tepat, membaca baknya, taknya, sa, dan seterusnya kurang tepat, maka juga bisa dikatakan bacaan Al-Quran kita kurang bagus atau kurang sempurna. Oleh karena itu penting kiranya kita mengetahui bagaimana huruf-huruf tersebut diproses, huruf-huruf tersebut terucapkan. Yang mana di sini ada yang namanya makhrijul huruf, ada yang namanya sifatul huruf. Jadi kalau makhraj ini adalah letak keluarnya huruf, di mana huruf itu diproses, inilah yang namanya makhraj. Sedangkan sifat adalah watak, ciri khas atau karakter huruf ketika terucap. Sehingga di dalam dua hal tersebut, antara makhraj dan sifat harus kita penuhi supaya huruf yang kita lafalkan ini bisa benar sesuai dengan kaidahnya. Sahabatku semuanya, para pencinta Al-Quran yang dihormati Allah Subhanahu wa ta'ala, berbicara masalah makhrijul huruf, secara garis besar makhraj ini berada di dalam 5 tempat
ada dibagi 5. Yang pertama, huruf-huruf hijaiyah terproses ini menggunakan halak atau tenggorokan. Yang dihuni ada 6 huruf hijaiyah, di mana memprosesnya atau keluarnya huruf menggunakan tenggorokan atau halak. Kemudian ada lagi yaitu al-lisan atau lidah, jadi menggunakan lisan. Ini ada yang keluarnya dari pangkal lidah, ada yang dari tengah lidah, dan juga ujung lidah. Kemudian yang ketiga, huruf juga diproses dengan menggunakan al-khayshum atau rongga pangkal hidung. Biasanya digunakan huruf-huruf gunnah atau yang biasa kita sebut dengan istilah dengung atau barengangang. Yang keempat, menggunakan syafawi atau bibir. Ini juga termasuk alat ucap tempat memproses huruf hijaiyah. Beberapa huruf keluarnya dari syafatain atau kedua bibir atau syafawi dari bibir. Kemudian yang kelima, ada makhrijul huruf yang diproses menggunakan jauf, yaitu rongga mulut dan juga rongga tenggorokan. Nah, ketika huruf-huruf tersebut ini memang menggunakan salah satu di antara tempat memproses huruf yang kita maksud, maka memang harus terucap, terproses keluarnya dari makhraj yang sudah ditentukan. Sedangkan sifat ini biasanya adalah merupakan ciri atau karakter atau ciri khas watak daripada huruf tersebut. Ada yang wataknya ini berdesis, ada yang wataknya ini kol-kolah, ada yang wataknya ini tertahan nafasnya, ada yang wataknya ini terlepas nafasnya, tertahan suaranya, dan lain sebagainya. Ini namanya adalah sifatul huruf. Baik, sahabatku semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk kali ini mari kita bahas satu persatu bagaimana huruf hijaiyah yang terproses, agar nantinya kita lebih bisa memahami secara teori maupun secara praktek. Memang yang kita utamakan dalam hal membaca Al-Quran adalah prakteknya. Jadi praktek ini yang kita utamakan. Kalau teori ini ya penting ya tidak. Maksudnya kalau prakteknya belum terlalu benar, jangan terburu-buru mengejar yang namanya teori. Tapi bisa juga sebenarnya teori ini membantu kita untuk menyempurnakan praktek. Dengan kita memahami teori, maka juga dengan mudah kita bisa memahami bagaimana cara mempraktekannya. Sehingga tidak ada salahnya kalau misalkan dua-duanya kita penuhi, secara teori maupun secara prakteknya. Secara prakteknya kita penuhi, secara teorinya juga kita penuhi. Baik, sahabatku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pecinta Al-Qur'an, para pejuang Al-Qur'an. Biasanya di dalam satu huruf ini minimalnya punya 5 sifat. Jadi tiap huruf ini biasanya punya minimal 5 sifat. Yang paling sedikit 5 sifat, yang paling banyak setiap huruf yaitu punya 7 sifat. Yang paling minim 5, maksimal adalah 7 sifat. Kita urutkan saja, kita mulai mungkin dari huruf hamzah. Huruf hamzah atau huruf alif. Jadi kalau biasanya kita pelafalannya kita mulai dari alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dan seterusnya. Ini mohon maaf saya awalkan hamzahnya karena ada pendapat ulama qura ini yang membaca abjadnya atau urutan abjad huruf hijaiyah. Yang pertama adalah alif hamzah. Alif hamzah, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dan seterusnya. Kenapa yang awal saya sampaikan adalah hamzah kok bukan alif? Karena alif ini sebenarnya bukanlah huruf yang bisa diharokati hidup. Dalam arti dia tidak bisa berbunyi a, i, atau u. Sedangkan yang bisa berbunyi a, i, atau u ini adalah hamzah. Kemudian di mana posisinya alif? Alif ini biasanya digunakan sebagai harfu zaidah atau huruf tambahan. Bisa digunakan sebagai panjangnya mat atau huruf mat. Bisa digunakan sebagai huruf-huruf tambahan yang ada tulisannya tapi tidak ada bunyinya. Ini kedudukan alif. Sehingga untuk yang bisa berbunyi kita sebut dengan istilah hamzah. Baik, hamzah ini secara makhraj dia menggunakan pangkal tenggorokan, halqiyah, tenggorokan yang paling bawah. Sehingga
Untuk pengucapannya secara makhraj kita usahakan tenggorokan yang bagian pangkal ini kita kuatkan. Kita kuatkan setengah rodok ngotot ya. Kemudian sifatnya dia punya 5 sifat. Yang pertama adalah jahar. Yang kedua syiddah. Yang ketiga adalah istifal. Yang keempat infitah. Yang kelima adalah ismat. Jahar, syiddah, istifal, infitah, ismat. Ini yang dimiliki oleh huruf hamzah. Jahar itu apa? Jahar itu adalah maksudnya tertahannya nafas. Jadi tatkala mengucapkan hamzah jangan sampai nafasnya terhempas keluar. Bukan a, tapi a, ditahan. A. Usahakan nafasnya tidak sampai terhempas keluar. Kalau toh ada yang mungkin keluar sedikit demi sedikit atau keluar sedikit lah misalkan, itu tidak jadi mengapa. Yang penting tidak kita tekan, ya. Tidak kita tekan, tapi tetap diusahakan kita tahan untuk nafasnya. Yang kedua adalah sifatnya yaitu syiddah. Syiddah ini adalah suara yang tertahan. Apa maksudnya? Ketika melafalkan huruf hamzah, baik dengan posisi dia terbaca hidup ataupun sukun, diusahakan jangan sampai ada suara yang molor atau suara yang kelihatan tertambahi, suara yang mungkin ada tambahan. Jadi suaranya harus terhenti. Contoh misalkan a, i, u, ba, langsung terhenti. Bukan a, i, u, ba. Ini kalau seperti ini bukan tertahan, ya. Kalau tertahan suara harus tertahan betulan, ya. Ba, terhenti suaranya. Ini yang dimaksud dengan syiddah. Ini suara yang tertahan. Yang ketiga berikutnya dia punya sifat yang namanya istifal. Istifal bisa kita pahami ya, ini turunnya lidah atau turunnya pangkal lidah dari langit-langit. Bagian pangkal lidah atau lidah yang pangkal ini turun daripada langit-langit. Jangan sampai lidahnya terangkat, bukan a, tapi bagian pangkal diturunkan. Kemudian yang berikutnya dia punya sifat yang namanya infitah, yaitu terbukanya lidah dari langit-langit. Ini biasanya kalau infitah, bedanya istifal dengan infitah. Jadi kalau istifal ini biasanya berhubungan dengan pangkal lidah. Sedangkan yang infitah ini berhubungan dengan tengah atau ujung lidah. Ini biasanya seperti itu. Sehingga kalau nanti ada istilah istifal, infitah, berarti ini yang diturunkan atau yang terbuka, ya ini mulai dari pangkal lidah, ujung lidah atau tengah lidah. Ini betul-betul terbuka antara langit-langit dengan lidahnya. Jangan sampai lidahnya terangkat. Kemudian yang berikutnya dia punya sifat tambahan lagi atau sifat yang kelima adalah ismat. Ismat ini bisa kita pahami, ya ini maksudnya adalah huruf yang termasuk berat diucapkan. Berat diucapkan di sini bukan berarti hurufnya wabot lek maca angel mboten, tapi maksudnya adalah bagaimana ketika huruf ini mau kita ucapkan, posisi makhrajnya, posisi mulut kita ini sudah siap dulu. Jadi bukan spontanitas utawa moro-moro enggak sengaja hurufnya terucap, tidak, bukan bukan seperti itu, tapi disiapkan dulu. A disiapkan. Perlu persiapan. A, I, U perlu persiapan. A, I, U, ba perlu persiapan. Jadi tidak langsung terucap dengan spontan, ya. Maka ini yang bisa kita pahami dengan maksud ismat tadi. Baik, coba kita praktekkan, ya. Kita praktekkan melafalkan huruf hamzah, baik yang berharokat hidup maupun yang berharokat sukun atau mati. Kalau hurufnya hidup, maka makhrajnya, sifatnya ini kita siapkan di awal, ya. Siapkan di awal. Jadi makhrajnya kita siapkan di awal, sifatnya juga kita siapkan di awal. Sedangkan kalau sukun ini kita siapkan di akhirnya atau posisi makhraj dan sifatnya di akhirnya. Ini perbedaan antara huruf yang diharokati hidup dengan huruf yang diharokati sukun. Baik, coba kita praktekkan. Untuk hamzah yang pertama kita harokati hidup dulu. Ada fathah, ada kasrah, ada dhammah. Baik, coba A, I, U. Jadi diusahakan tertahan nafasnya, tertahan suaranya, jangan dilawer. A, I, U. A,
I, u. A, I, u. Diusahakan betul-betul tertahan antara nafas dan suaranya. Kemudian ketika disukun ya, disukun juga harus tertahan betul antara nafas dan suaranya. Misalkan ba, bi, bu, ta, ti, tu, tertahan betul. Mu'minina, yakuluna, tertahan. Jadi nafasnya tertahan, suaranya juga tertahan. Kemudian diusahakan lidahnya jangan sampai terangkat ke atas, bukan o tapi a, okay? Beda, bukan alhamdu tapi alhamdu, ar-rahman, a, i, u, okay? Diusahakan seperti itu. Baik, sahabat semuanya, mungkin di video kali ini kita cukupkan untuk satu huruf dulu, hamzah dulu. Mungkin nanti bisa kita lanjutkan lagi di huruf-huruf berikutnya pada kesempatan berikutnya. Terima kasih. Kalau ada yang salah, ada yang kurang pas, bisa dikritik, bisa diberikan tambahan, dan juga bisa diingatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.